Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itba dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Akang Teteh, saudari, saudara muslimin wal muslimat, pada kesempatan ini saya akan bacakan mengenai tentang munajat hari Asyura, zikir khusu, doa penuh harap, dan renungan jiwa. Ini disusun dan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Roni Rodiana. Momentum Asyura, malam Ahad 5 Juli 2025. Insya Allah, jadi malam Ahad nanti, tepatnya tanggal 5 Juli 2025, itu bertepatan dengan malam 10 Muharram. Nah, ada doa dibaca pada tanggal 10 Muharram, ya. Lebih dahulu membaca doa di bawah ini 70 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, Allah lah yang mencukupi kami, dialah sebaik-baik untuk berserah diri, sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong. Ini dibaca 70 kali. Ini bisa dibahasakan dengan bahasa kita, ya Allah, artinya ya, supaya lebih kita memaknai bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu, ya Allah, dalam semua keadaan, Engkaulah cukup bagiku ketika tak ada yang mengerti, ketika dunia terasa berat, aku hanya ingin bersandar kepadamu. Lindungilah aku, bimbing aku, tolong aku, karena Engkaulah sebaik-baik penolong. Ini dimaknai seperti ini. Di dalam hati kita, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai kita merasakan, ya Allah, dalam semua keadaan, Engkaulah cukup bagiku ketika tak ada yang mengerti, ketika dunia terasa berat. Aku hanya ingin bersandar kepadamu. Lindungilah aku, bimbing aku, tolong aku, karena Engkaulah sebaik-baik penolong. Nah, mengapa doa hasbunallah dibaca 70 kali? Pertama, tidak ada dalil khusus. Tidak ada hadis sahih yang mewajibkan membaca hasbunallah sebanyak 70 kali. Jumlah ini bukan bagian dari syariat yang tetap, melainkan ijtihad dari para ulama. Yang kedua, ijtihad ulama dan tradisi zikir. Para ulama atau tokoh tasawuf menyusun wirid-wirid tertentu berdasarkan pengalaman rohani dan mengajarkan jumlah pengulangan tertentu karena dianggap memiliki efek tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Konsistensi zikir yang membekas dalam hati. Juga keselarasan dengan angka simbolik seperti 70 atau 100 dalam tradisi keilmuan mereka. Ketiga, makna simbolik angka 70 dalam Islam. Angka 70 dalam tradisi Islam sering digunakan secara simbolis untuk menunjukkan banyaknya jumlah. Misalnya, jika seseorang meminta ampun 70 kali, niscaya Allah akan mengampuninya. Kesungguhan dan pengulangan juga.
Dalam hadis lain, Nabi bersabda, "Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. Maka angka 70 bukan batas absolut, tetapi isyarat pada kesungguhan dan pengulangan dalam berzikir. Yang keempat, hukum membaca zikir dengan hitungan tertentu. Menurut mayoritas ulama Ahlus Sunnah, termasuk dari madhab Syafi'i dan Hanafi, boleh membaca zikir dengan jumlah tertentu selama tidak diyakini sebagai kewajiban atau bagian syariat tetap. Terus lagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok agama. Terus lagi diniatkan sebagai amalan tambahan atau nafilah, bukan pengganti ibadah pokok. Kesimpulan praktisnya, jumlah 70 kali adalah hasil ijtihad dan tradisi zikir yang boleh diamalkan selama tidak diyakini wajib. Tujuannya adalah memperkuat perenungan makna doa, bukan semata angka. Jika ragu, boleh diamalkan tanpa menetapkan jumlah. Cukup dengan hati yang hadir dan penuh pengharapan. Nah, kemudian setelah kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu 70 kali. Kemudian membaca doa ini 7 kali. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan punya arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dalam hati kita bisa seperti ini, ya Allah, setiap yang baik selalu dimulai dengan namamu. Dengan menyebut namamu, aku berharap engkau hadir dalam doaku. Rahmat lisan yang berucap, hati yang berharap, dan jiwa yang berserah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sambung lagi ke doa ini. Subhanallahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa jinatal arsy. Artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, sepenuh timbangan hingga puncak ilmu, sebesar ridhomu dan sebesar timbangan arash. Kita juga bisa, ya Allah, betapa agungnya Engkau, tak ada yang bisa menandingi kemuliaanmu. Segala ilmu, amal, dan keridhaan hanya setitik dari kebesaran yang Engkau miliki. Aku memujimu dengan seluruh kesadaranku. Engkaulah zat yang maha sempurna. Setelah baca itu, kita lanjutkan baca ini lagi. La malja'a wala manja minallahi illa ilaihi. Artinya doa ini tidak ada tempat berlindung dan selamat dari azab Allah kecuali hanya kepadanya. Refleksi untuk kita apa? Ya Allah, seringkali aku lari dari masalah ke arah dunia, tapi ternyata hanya kepadamu satu-satunya tempat aman. Engkaulah pelindung sejati, tempat aku kembali dengan penuh harap dan penyesalan. Nah, setelah membaca doa la malja'a wala manja minallahi illa ilaihi, lanjut ke doa ini. Subhanallah adada sab'i wal witri. Artinya, Maha Suci Allah sebanyak bilangan yang genap dan ganjil. Ini bisa kita tambahkan, ya Allah, setiap bilangan dalam semestamu adalah tanda kebesaran. Aku memujimu sebanyak rahasia angka yang engkau ciptakan. Dalam keteraturan ada keagunganmu. Selanjutnya kita baca wa'adada kalimatillahi tammati kulliha. Dan sebanyak seluruh bilangan kalimat Allah yang sempurna. Ya Allah, kalimatmu tidak pernah habis. Satu kalimatmu bisa mengubah takdir, menenangkan jiwa, dan membukakan rahmat. Aku memujimu sebanyak semua itu karena engkau tak terbatas. Lanjutkan lagi. Nas'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami memohon kepadamu keselamatan dengan rahmatmu. Wahai zat yang paling penyayang dari para penyayang. Ya Allah, betapa banyak bahaya yang tak kami tahu. Betapa banyak nikmat-Mu yang kami lupa. Lindungilah kami dengan rahmat-Mu, bukan karena kami layak, tapi karena Engkau Maha Penyayang. Lanjutkan. Wala haula
wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, aku lemah. Terkadang aku merasa mampu, padahal semua terjadi hanya karena pertolongan-Mu. Bimbinglah aku untuk tidak bergantung pada diriku sendiri, tapi hanya kepadamu. Lanjutkan, wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan dialah yang mencukupi kami sebaik-baik tempat bergantung, sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, saat semua tak bisa kuandalkan, Engkau tetap ada, Engkaulah penolong sejati, cukuplah Engkau bagiku dalam suka maupun duka, ya Allah. Lanjutkan lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi-Mu tercinta. Kami ingin mengikuti beliau, mencintainya, dan dikumpulkan bersamanya. Salawat dan salam atasnya sepanjang masa. Sebagai penutup munajat hari Asyura, kita juga bisa mengatakan, Ya Allah, jika dalam doa ini ada lafaz yang kurang benar, maka sempurnakanlah dengan rahmat-Mu. Jika hati ini belum sepenuhnya hadir, maka terimalah walau hanya dengan air mata yang menetes lirih. Jika hidup kami masih penuh kekurangan, maka cukupkanlah dengan ampunan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami bersimpuh bukan karena kami orang solih, tapi karena kami hamba yang tidak mampu hidup tanpa-Mu. Jadikan Asyura ini sebagai titik balik bagi hidup kami, dari lalai menuju sadar, dari gelap menuju cahaya, dari dunia menuju akhirat. Terimalah munajat ini, ya Allah, sebagaimana Engkau menerima doa Nabi-Mu dan para kekasih-Mu. Kita tutup dengan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, itu saja mungkin. Semoga bermanfaat. Temukan dan ikuti Roni Rodiana di media sosial, YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya, blog-nya, Facebook-nya. Semoga munajat ini menjadi wasilah perubahan, pembersih jiwa, dan pengikat hati dengan Allah yang Maha Rahman. Allahumma amin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.